Jadi di sini saya akan membahas tentang seberapa penting atau seberapa urgent evaluasi kurikulum itu. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan evaluasi kurikulum secara mendalam, kita harus tahu dulu pengertian dari evaluasi dan pengertian dari kurikulum terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mufti Ali dengan NIM 2312100169. Jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 UEN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Karena sebelum masuk ke dalam pembahasan secara mendalam, kita tuh harus tahu dasar-dasarnya terlebih dahulu agar kita tahu konteks dari permasalahan tersebut. Dimulai dari kata evaluasi terlebih dahulu. Secara harfiah, evaluasi dalam bahasa Inggris disebut dengan evaluation dan dalam bahasa Arab disebut dengan al-takdir yang berarti atau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya penilaian. Kata evaluasi itu tidak jauh dari proses identifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, bahkan menyimpulkan hasil dari permasalahan tersebut. Karena menurut Rodman dan Mowbray tahun 1983, ia mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses penggunaan metode ilmiah yang menilai implementasi atau hasil dari suatu program yang berguna untuk menentukan suatu keputusan. Beda dari pengertian sebelumnya, Jalimsi mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai suatu rancangan, menilai suatu program, menilai suatu implementasi yang digunakan sebagai tolak ukur keefektivitas suatu program tersebut. Karena dengan adanya evaluasi, kita jadi tahu kualitas pendidikan yang kita jalankan itu maju atau malah mundur. Dan dengan adanya evaluasi juga, kita jadi tahu nih titik kelemahan suatu program yang kita jalankan, dan juga kita jadi tahu jalan keluar apa yang harus kita jalankan agar kita menjadi lebih baik lagi ke depan dan lebih maju ke depan. Karena menurut Muhammad Adnan, adanya evaluasi adalah sebagai acuan atau patokan untuk mengembangkan pendidikan yang kita jalankan agar lebih baik untuk ke depan. Evaluasi bukan hanya menilai hasil dari suatu program, tapi menilai proses-proses yang dilalui oleh program tersebut dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Karena evaluasi itu tidak hanya berkaitan dengan dunia pendidikan atau dunia pembelajaran. Kita sering melakukan evaluasi-evaluasi di sekitar keliling kita. Seperti contohnya ketika kita membeli barang online di platform media sosial, kita mungkin akan menilai barang tersebut. Seperti contohnya, sepatu ini warnanya baik, tapi ukurannya kurang baik. Nah, itu termasuk sebagai evaluasi. Contohnya juga kita membeli suatu makanan. Makanan ini cantik, tapi rasanya tidak cantik. Itu termasuk dalam evaluasi. Contohnya juga ketika kalian ingin membeli HP. Pasti kalian menilai-nilai dan memilah-milah HP tersebut. Seperti kita ingin membeli HP iPhone. Nah, kita nilai nih, kameranya iPhone ini bagus, tapi baterainya gampang lowbat. Nah, itu termasuk ke dalam evaluasi. Bukan hanya HP saja, banyak yang kita evaluasi. Contohnya ketika kita memilih pasangan. Misalnya, si dia ini cantik, tapi sayang otaknya tidak cantik atau dalam artian bodoh. Itu termasuk ke dalam evaluasi. Sampai di sini kita sudah mengetahui pengertian dari evaluasi itu. Jadi evaluasi dapat kita simpulkan yaitu adanya proses penilaian suatu program yang kita jalankan agar kita mengetahui kelebihan bahkan kekurangan dari program yang kita jalankan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kurikulum. Kalian yang pernah sekolah? Tidak. Kalian yang sekolah pasti nggak asing mendengar istilah kurikulum K13, kurikulum KTSP, bahkan yang sekarang kurikulum merdeka. Karena kurikulum adalah isi, tujuan, bahkan konsep metode pembelajaran yang akan diterapkan dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Di sini saya mengutip pendapat dari Grayson yang mengatakan bahwa kurikulum adalah suatu perencanaan yang menghasilkan sesuatu
dari tujuan proses pembelajaran tersebut. Hasil dari pembelajaran tersebut disusun secara struktur agar menjadi pedoman dan instruksi untuk mencapai tujuan atau goals dari suatu pembelajaran yang diharapkan. Atau dalam artian, suatu pendidikan atau suatu program tersebut yang dijalankan telah tercapai tujuannya. Menurut Harsono, kurikulum adalah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan ke dalam praktek. Tapi seiring berkembangnya zaman, kurikulum itu enggak hanya diartikan sebagai suatu gagasan pendidikan. Ia juga diartikan sebagai suatu atau seluruh program pembelajaran yang terencana yang digunakan atau dijadikan sebagai pedoman suatu institusi pendidikan. Jadi dari pengertian-pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan dan menyederhanakan pengertian evaluasi kurikulum, yang berarti evaluasi kurikulum adalah suatu proses penilaian suatu program yang telah dijalankan agar kita bisa membuat keputusan apakah program ini sesuai atau tidak dengan target yang kita tuju. Targetnya yaitu tujuan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman, metode yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan zaman, agar tetap relevan sampai kapanpun. Itulah gunanya evaluasi kurikulum. Dengan adanya evaluasi kurikulum, itu akan menentukan keberhasilan suatu program yang kita jalankan. Dan jika kurikulum yang dijalankan tersebut tidak tepat dan baik, maka tujuan atau sasaran suatu program tersebut tidak sesuai dengan cita-cita yang kita harapkan atau yang orang-orang itu harapkan dari suatu program tersebut. Segala sesuatu itu harus ada manajemennya. Semakin manajemennya itu bagus, maka semakin bagus pula, insya Allah akan semakin bagus pula hasilnya. Yaitu mungkin pengertian dari evaluasi kurikulum. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan, manfaat, dan fungsi dari evaluasi kurikulum tersebut. Pertama yaitu tujuannya. Tujuannya itu ya untuk memperbaiki kurikulum. Adanya evaluasi untuk mengidentifikasi masalah dan menyempurnakan kesalahan dari kurikulum tersebut. Yang kedua yaitu untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya informasi yang kita dapat dari evaluasi kurikulum tersebut, kita akan tahu nih keputusan apa atau kebijakan apa yang akan kita buat selanjutnya setelah kita tahu kekurangan dari kurikulum tersebut. Selanjutnya, saya akan memaparkan manfaat dari evaluasi kurikulum tersebut berdasarkan sasarannya. Pertama itu bagi seorang guru. Bagi seorang guru, evaluasi kurikulum itu sangat berguna. Untuk apa? Ya untuk menentukan apakah pembelajaran tersebut berhasil atau tidak. Bagi pengguna kebijakan, evaluasi itu sangat berguna. Ya untuk mengetahui sejauh mana kurikulum tersebut telah dilaksanakan di berbagai sekolah. Apakah berhasil atau tidak berhasil. Sedangkan bagi orang tua dan masyarakat, evaluasi kurikulum ini sangat penting dan berguna karena masyarakat dan orang tua dapat menilai dan mengukur sejauh mana kurikulum tersebut dilaksanakan dan menghasilkan sesuatu yang nyata sesuai dengan cita-cita atau aspirasi atau harapan orang tua dan masyarakat tersebut. Bukan hanya itu saja, ada banyak berbagai pendapat mengenai manfaat kurikulum. Seperti yang pertama, evaluasi kurikulum sangat berguna untuk mengetahui keuntungan dan kelemahan dari tujuan yang telah dicapai. Kedua, sebagai pembuat keputusan, dengan adanya evaluasi kurikulum, kita bisa membuat keputusan antara menerima kurikulum tersebut atau merevisi atau bahkan menolak kurikulum tersebut. Terakhir yaitu untuk menyaring atau memfilter data yang berguna untuk mengambil atau mensupport keputusan yang diambil oleh pengguna kurikulum tersebut. Sedangkan menurut Dr. Sukiman, evaluasi kurikulum itu manfaatnya ada 3. Yang pertama untuk mengetahui substansi atau isi kurikulum tersebut. Yang kedua untuk mengetahui implementasi atau penerapan kurikulum. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui efek atau pengaruh dari kurikulum tersebut. Ke pembahasan selanjutnya, di sini kita akan membahas fungsi dari evaluasi kurikulum. Menurut Hidayat dan Asyafah, ada tiga fungsi pokok evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu untuk mengukur kemajuan kurikulum tersebut. Yang kedua yaitu untuk menunjang penyusunan rencana kurikulum. Dan yang terakhir yaitu untuk
memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali dari kurikulum. Tyler juga di sini menyebutkan bahwa menurut dia evaluasi kurikulum itu berguna ya untuk memperbaiki kurikulum. Nggak hanya menurut pendapat-pendapat yang tadi, saya juga mengutip pendapat dari Umar Hameik dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pengembangan Kurikulum, yang beliau mengatakan bahwa evaluasi kurikulum itu mempunyai 4 manfaat. Yang pertama itu fungsi edukatif, yang dimana fungsi edukatif itu untuk mengetahui kegunaan dan keberhasilan suatu rangkaian kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua itu fungsi instruksional, di mana fungsi tersebut digunakan agar kita mengetahui terlaksananya suatu kurikulum tersebut dalam rangka mencapai proses pembelajaran. Nah, yang ketiga ada fungsi diagnosis. Fungsi diagnosis yang digunakan dalam rangka memperoleh informasi atau masukan yang tujuan akhirnya ya untuk memperbaiki kurikulum tersebut. Terakhir itu ada fungsi administratif yang digunakan untuk memperoleh informasi atau masukan dalam rangka memperoleh pengelolaan kegiatan pembelajaran. Oke teman-teman, sekarang kita jadi tahu pengertian dari evaluasi kurikulum, tujuannya, manfaatnya, bahkan fungsinya. Jadi sekarang kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu langkah-langkah mengevaluasi kurikulum atau tata caranya. Yang pertama yaitu kita harus membentuk tim evaluasi yang berguna untuk melakukan proses evaluasi kurikulum tersebut, seperti adanya guru, kepala sekolah, dosen, atau pihak-pihak yang terkait dengan evaluasi kurikulum atau dunia pembelajaran. Langkah yang kedua, setelah kita membentuk tim, kita harus menentukan tujuan kita untuk melakukan adanya evaluasi kurikulum tersebut. Contohnya nih, kita ingin mengetahui apakah kurikulum tersebut efektif, atau kita akan mengetahui relevansi kurikulum tersebut, relevansi materinya, atau kita ingin mengetahui kesesuaian dengan kebutuhan siswa dengan kurikulum tersebut. Selanjutnya, kita harus mengumpulkan data. Ini langkah selanjutnya. Cara-cara mengumpulkan data bisa dari berbagai macam cara, sepertinya yaitu salah satunya yaitu dengan cara kita melakukan wawancara dengan siswa dan guru, adanya observasi di kelas, atau menganalisis dokumen seperti silabus atau rencana pembelajaran, yang dimana data ini akan menjadi dasar dalam penilaian suatu kurikulum atau langkah-langkah mengevaluasi kurikulum. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu kita harus menganalisis data tersebut, yang bertujuan agar kita mengetahui apakah kurikulum tersebut sesuai dengan rencana pembelajaran yang diharapkan atau yang direncanakan, atau ada hal-hal yang masih banyak perlu untuk diperbaiki. Nah, ini menjadi langkah selanjutnya, yaitu membuat laporan evaluasi yang berisi tentang kelebihan kurikulum, kekurangan dari kurikulum tersebut, dan rekomendasi-rekomendasi perbaikan untuk kurikulum tersebut. Setelah membuat laporan evaluasi, kita harus menyampaikan hasil evaluasi tersebut. Ini merupakan langkah setelah kita membuat laporan. Jadi kita harus menyampaikan laporan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait, seperti guru, kepala sekolah, atau lembaga pendidikan yang terkait dengan evaluasi kurikulum. Ya, tujuannya agar mereka dapat memahami apa yang telah kita analisis dan kita kumpulkan menjadi sebuah laporan dan memberikan masukan untuk melakukan perbaikan atau melakukan penilaian kepada hasil dari evaluasi tersebut. Setelah mendapatkan proses tindak lanjut, langkah selanjutnya yaitu kita harus memperbaiki kurikulum tersebut, seperti kita menyesuaikan pelajaran, menambah metode pelajaran baru, atau bisa melakukan pelatihan-pelatihan kepada tenaga pendidik untuk menyesuaikan kepada kurikulum selanjutnya. Kita masuk ke langkah terakhir, yaitu memantau perubahan tersebut.
setelah perubahan sudah kita terapkan, kita harus memantau perubahan tersebut secara berkala. Yang tujuannya ya untuk memastikan apakah perubahan kurikulum tersebut telah berjalan sesuai rencana yang kita harapkan ataukah belum. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas strategi evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu lihat semua aspek. Jadi dalam evaluasi kurikulum itu tidak hanya melihat dari hasil nilai ujian atau nilai pembelajaran siswa saja, tapi kita juga harus melihat semua aspek yang terjadi pada siswa tersebut, seperti bagaimana cara mengajarnya, bagaimana sikap dia sehari-hari, bagaimana dia melakukan pengamalan nilai yang terdapat dalam kurikulum. Jadi semua harus kita lihat aspeknya, bukan hanya berpatokan pada nilai kognitif atau nilai hasil ujian saja. Selanjutnya yaitu libatkan semua pihak. Jadi dalam mengevaluasi kurikulum tidak hanya seorang guru atau kepala sekolah saja atau lembaga-lembaga pendidikan, tetapi orang tua, siswa atau orang-orang yang punya peran penting itu dapat juga memberi masukan yang lebih beragam dalam tujuan mengevaluasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu berikan masukan yang jelas dan pasti, karena dalam mengevaluasi dan memberikan masukan itu harus jelas dan bersifat membangun. Jangan saling menyalahkan satu sama lain, agar kita tahu nih mana yang harus kita perbaiki dan mana yang harus kita sempurnakan. Selanjutnya, adakan evaluasi secara berkala. Evaluasi itu nggak cukup sekali atau 2 kali, tetapi harus terus menerus agar tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan siswa yang kita didik. Dan yang terakhir yaitu kita harus fokus pada tujuan akhir dari rencana kurikulum tersebut. Apakah kurikulum tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau tidak? Karena ini adalah tujuan dari evaluasi kurikulum, yaitu mencapai tujuan yang diharapkan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap akhir pembahasan, yaitu mengenai pembahasan model-model evaluasi kurikulum. Yang pertama itu model measurement. Model ini artinya yaitu kita mengukur sejauh mana pelajaran yang diserap oleh peserta didik kita. Jadi kita pakai alat seperti soal untuk mengukur apa yang mereka telah dapat dari proses pembelajaran tersebut. Manfaatnya ya kita jadi tahu nilai dari soal yang kita berikan kepada anak-anak tersebut. Jadi kita bisa tahu seberapa banyak kemampuan yang anak-anak kita pelajari. Jadi kita jadi gampang buat nentuin perbandingan mana anak yang bisa belajar pada materi ini, mana anak yang kesusahan pada materi ini. Jadi kita tahu karena angkanya jelas. Karena angka yang kita dapat atau nilai yang kita dapat itu jelas, jadi kita bisa lebih mudah mengolah untuk menentukan evaluasi tersebut. Dan kita jadi lebih gampang nih buat menentukan perbandingan antar siswa, bahkan antar sekolah. Jadi ketahuan mana nih siswa yang kesulitan pada materi ini, mana yang bisa pada materi ini. Jadi kita sudah jelas karena sudah ada nilainya langsung. Karena model ini kan fokus pada aspek kognitif saja ya. Jadi aspek seperti kreativitas peserta didik atau kemampuan sosialnya itu tidak dihitung. Itu kekurangannya. Model ini hanya mengukur pada aspek kemampuan belajar akademis saja. Model yang kedua yaitu congruence model atau artinya mencocokkan. Jadi model ini tuh digunakan untuk mengecek apa yang akan kita ajarkan dengan hasil yang kita ajarkan itu udah nyambung atau belum. Jangan sampai kita ngajarin A, hasilnya malah Z. Nah, jadi itu kan gak sesuai dengan apa yang model ini terapkan. Manfaat model ini ya agar kita tahu nih apakah model tersebut efektif dan berjalan dengan semestinya. Dan juga model ini tuh kan mencocokkan. Jadi kita jadi tahu nih ini cocok nggak antara rencana dan hasil dari kurikulum tersebut. Kekurangan model ini yaitu kita butuh pemahaman yang jelas tentang tujuan, rencana, dan hasil dari kurikulum tersebut. Dan kekurangan yang lainnya yaitu model ini tidak memperhatikan aspek pihak-pihak yang di luar, seperti peran orang tua atau lembaga-lembaga yang mempunyai peran yang penting, seperti lembaga-lembaga pendidikan
yang ada pada sekolah. Yang ketiga yaitu illumination model, yang artinya di sini kita posisinya sebagai pengamat model tersebut. Dengan cara ya kita ada wawancara dengan guru, melihat buku-buku pelajaran, melihat apa rencana-rencana model tersebut. Ya intinya kita mengamati model tersebut apakah telah berjalan dengan sesuai atau tidak. Katanya ya kita jadi tahu nih bagaimana proses pembelajaran tersebut diterapkan, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan bagaimana guru dan siswa dapat menerima kurikulum tersebut. Pilihan model ini ya kita jadi tahu nih bagaimana cara pengerjaan atau pelaksanaan kurikulum tersebut. Selanjutnya kelebihannya yaitu kita bisa wawancara langsung dengan guru dan siswa. Jadi kita dapat masukan dan informasi yang lebih relevan dan lebih jelas. Kekurangan model ini ya datanya tuh bersifat subjektif atau tergantung pengalaman atau pendapat seseorang. Dan juga kita butuh tenaga yang lebih karena kita langsung melihat proses penerapan kurikulum tersebut dan adanya wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti guru dan siswa. Terakhir yaitu model CIPP, artinya konteks input, proses produk. Maksudnya yaitu kurikulum di sini dinilai dari 4 sisi. Pertama itu konteksnya, dilihat dari kondisi atau situasi sekolah, kebutuhan siswa dan lingkungan sekitar sekolah tersebut atau siswa-siswa tersebut. Kedua yaitu input. Input itu seperti masukan. Jadi kayak gurunya, fasilitas sekolahnya, sumber-sumber dananya yang mendukung kurikulum tersebut. Selanjutnya yaitu proses. Proses ini seperti interaksi antara guru dan siswa, cara mengajarnya, dan manajemen kurikulum. Selanjutnya yaitu produk atau hasil seperti capaian siswa, keterampilan yang diperoleh oleh siswa tersebut, dampak kurikulum terhadap sekolah dan juga masyarakat. Model ini tuh paling komplit. Jadi kita mendapatkan data yang jelas karena dilihat dari berbagai macam sisi dan sudut pandang. Kelebihannya karena model ini melihat dari sudut pandang yang banyak dan sisi yang banyak, jadi kita dapat melihat dan membuat keputusan yang lebih relevan dan lebih efektif karena merhatiin banyak-banyak hal-hal yang sangat-sangat penting. Kekurangannya ya kita butuh tenaga, butuh duit, dan butuh waktu yang banyak. Dan juga kita tidak bisa bekerja sendirian. Kita harus ada kerjasama antara guru, pihak sekolah, lembaga terkait, orang tua, bahkan masyarakat. Mungkin itu sekian pembahasan dari saya mengenai evaluasi kurikulum. Jika ada kata-kata yang salah, tolong komen karena saya juga manusia yang penuh dengan salah. Dan jika ada yang ingin bertanya, silakan komen juga. Dan jika ada yang ingin membantu saya dalam menjawab pertanyaan, silakan komen juga. Jadi intinya komen. Terima kasih. Saya Mufti Ali dari jurusan Pendidikan Agama Islam 4E. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.